damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Jumat Agung dan salam sejahtera untuk kamu sekalian pada minggu kita, pada hari kita hari ini, yaitu pesta peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini satu minggu yang sangat, satu pertemuan atau ibadah yang sangat luar biasa. Yesus meninggal, Yesus mati untuk kita, dan kita berpesta hari ini. Ini sangat luar biasa. Maka ibadah kita hari ini disebut pesta peringatan kematian Tuhan Yesus. Tapi kita harus melakukannya dengan penuh keprihatinan, dengan penuh penyesalan, karena kematiannya adalah upah dari dosa kita. Maka pada peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, yang diterangi oleh satu tema yang besar, yaitu Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Saudara, tentramkanlah hati dan pikiranmu, terimalah firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10 ayat 16 sampai yang ke-25. Saya baca buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ada satu daerah yang terisolir. Kalau ada satu daerah yang sulit terhubung atau dijangkau atau menjangkau daerah di luar dari mereka, maka kita pastikan satu daerah itu akan sangat jauh dari yang namanya kemajuan dan mungkin juga jauh dari kesejahteraan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang mereka kerjakan atau yang mereka miliki atau yang mereka hasilkan
akan sangat sulit untuk disampaikan ke dunia luar, untuk dilihat oleh dunia luar, dan tentu menjadikan mereka disebutlah daerah yang tertinggal. Tertinggal berarti mereka juga secara ekonomi hidup dalam garis kemiskinan. Saudara-saudara, dalam postmodern kita sekarang ada banyak juga suku-suku yang masih tertinggal dalam kemajuan zaman. Ada masih juga yang bahkan mungkin hidup di daerah di bawah garis kemiskinan, atau bahkan juga mereka masih sulit menerima satu perubahan. Karena apa? Karena mereka miskin informasi, mereka jauh dari tempat atau dari jangkauan informasi, jangkauan teknologi. Padahal semua kita yang kumpul di sini, saya sangat yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengenal internet, yang tidak mengenal komputer dengan segala perangkat-perangkatnya. Dan saya yakin bahwa tidak satu orang pun di antara kita yang tidak terakses dengan berbagai dunia di luar. Apakah itu informasi tentang politik, geopolitik, apakah itu informasi tentang ekonomi, bahkan mungkin fashion dan yang sebagainya. Saudara-saudara, ini adalah satu keadaan yang mungkin kita harus merasakan bahwa sangat perlu sekali kita terhubung satu sama lain. Sangat perlu sekali bahwa setiap kita mendapatkan informasi, karena dari dahulu dikatakan informasi itu bisa merubah keadaan, bisa merubah manusia. Siapa yang memiliki informasi, siapa yang mengetahui aneka ragam informasi, dia diyakini bisa menguasai zaman, dan dia pasti tidak terlindas oleh zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu apa hubungannya itu sekarang tentang pesta kita hari ini? Apa hubungannya itu sekarang tentang kebangkitan atau tentang kematian Tuhan Yesus yang menjadi upah dari dosa kita? Bahwa kematian Yesus Kristus juga adalah kematian kita dari segala dosa, dan kita akan berproses menjadi satu umat kudus dan kemudian bangkit bersama dengan kebangkitannya. Dan kebangkitan Yesus juga adalah awal dari kebangkitan orang percaya. Saudara, mari kita pelan-pelan untuk menikmati nats kita hari ini. Saudara, saya yakin semua kita yang ada di sini mengenal apa yang disebut dengan jembatan. Ya, semua kita pernah berjalan di atas jembatan dan pernah mungkin mengagumi satu jembatan yang besar. Dulu ketika saya masih di Surabaya, ketika masih mau dilakukan pembangunan jembatan yang menghubungkan kota Surabaya dengan Madura, yang harus melewati dari laut, kita sangat terpesona melihatnya. Jembatan Suramadu dan banyak lagi jembatan-jembatan yang lain. Ternyata itu sangat berguna untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Dengan adanya jembatan itu, satu daerah semakin terbuka, satu daerah semakin merasakan bahwa saudaranya ternyata masih ada di tempat yang lain, bahwa apa yang mereka miliki juga masih dibutuhkan oleh orang lain. Bahkan dengan terhubungnya mereka satu sama lain, kita merasa setiap kita memiliki arti, setiap kita memiliki satu arti terhadap orang lain, dan itu menjadikan kita begitu berarti. Saudara, ini sangat luar biasa. Bagaimana kita boleh merasa bahwa saudara kita yang di sana juga sangat berarti bagi kita.
Dirimu sangat berarti bagiku, diriku sangat berarti baginya. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena sudah aku dan engkau sudah dihubungkan oleh satu jembatan yang bisa mempertemukan kita. Saudara, coba lihat kiri kananmu, suami, istrimu, dan anak-anakmu. Coba lihat. Cobalah lihat dan coba perhatikan. Ternyata engkau boleh mengatakan, engkau ternyata sangat berarti bagiku. Ya? Kenapa malu setelah sekarang? Ini di gereja kok. Iya kan? Coba katakan, ternyata engkau sangat berarti untukku. Ya. Kalau ada sampai seorang suami walaupun yang sudah tua, istrinya juga sudah tua, tidak lagi merasa bahwa istrinya enggak berarti baginya, ini cukup membuat kita sakit kepala kayaknya. Iya kan? Benar ya? Ternyata engkau sangat berarti bagiku. Coba sama-sama kita mengatakan, 1, 2 ya. Tunjuk kiri kanannya gitu loh. Jangan malu. 1, 2 ya. Ternyata engkau sangat berarti bagiku. Ya kan? Kenapa dia berarti bagimu? Kenapa yang di kiri kananmu, di sampingmu sangat berarti bagimu? Ada satu yang mempertemukan kalian. Ada satu jembatan yang luar biasa yang mempertemukan kita. Apa itu jembatan itu? Apa? Jangan terus cepat-cepat ke Yesus. Apa yang membuat kita ternyata sangat merasa berarti? Ya, apa yang mempertemukan? Apa? Apa? Iya, kasih ya. Yaitu sering digambarkan seperti gini loh. Coba tunjukkan ke kiri kanannya. Ternyata aku mengasihimu. Itu ada orang-orang lain, selebriti mengatakan gini. Gitu? Kita sangat dijembatani oleh kasih. Lalu bagaimana cara kita menikmati? Kenapa kita merasa bahwa kita sangat membutuhkan kasih? Kenapa kita merasa bahwa engkau sangat berarti bagiku, aku sangat berarti bagimu? Saudara-saudara, ada satu fase, ada satu kesempatan membuat yang di sampingmu itu sangat memuakkan. Betul? Betul ya? Ada satu keadaan yang kadangkala membuat engkau merasa yang di sampingmu itu, coba lihat dengan cemberut. Gitu. Seolah-olah dia mengekangmu. Seolah-olah dia menjadikan kau sosok yang tidak berarti. Lalu kembali kita mengatakan, ternyata kamu pernah membuat aku muak. 1, 2 ya. Kok angwa-angwa? Ternyata engkau pernah membuat aku muak. Ya, betul. Jujur itu luar biasa. Saya juga pernah melihat yang di rumah. Ya, Mang. Betul ya? Nah, ternyata kita juga pernah membuat Tuhan itu muak dengan tingkah kita. Ternyata saya juga pernah muak dengan Tuhan. Pernah gak suka dengan Tuhan, atau bahkan mungkin sering kali kita muak dengan Tuhan, sering kali kita benci dengan sesama kita. Jangankan yang di samping kita, kiri kanan muka belakang, orang sekampung, teman satu punguan, teman satu kor, sering membuat kita enggak suka. Betul kan? Siapa yang anggota kur di sini?
Coba tunjuk tangan. Ya toh? Saudara pernah nggak suka lihat kawanmu satu tegur? Pernah kan? Ya. Saudara pernah nggak suka lihat dirihenmu? Betul? Bahkan saudara juga pernah nggak suka lihat pendetamu, betul? Betul kan? Bahkan saudara juga pernah nggak suka lihat sintuamu, betul? Tapi saudara, apakah engkau pernah membayangkan kami juga pernah nggak suka lihat kamu? Inilah saudara-saudara yang menjadikan kita jauh antara satu dengan yang lain. Padahal kita suka menyanyikan, ku tak susah. Ku tak bisa. Dan dengan catatan pas tanggal muda. Betul ya? Pas lopan lagi enak ya. Ternyata kesenangan kita hanya seturut dengan keinginan kita. Saudara, pernahkah engkau bayangkan ketika Tuhan mengatakan, saya menempatkan kamu di sini dengan satu catatan, jangan lihat yang tidak perlu kamu lihat dan jangan makan yang tidak perlu engkau makan. Tapi hanya satu aturan tunggal, manusia jatuh. Karena apa? Kita suka memperhatikan yang tidak milik kita. Kita suka memperhatikan yang tidak harus kita miliki. Makanya sering sekali ada istilah, ternyata rumput. Wah, ini pemain semua nih, cuma gawat ya kan? Ternyata rumput tetangga. Wah. Ya. Dan itu yang menjadikan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Lalu ketika dia melihat, lalu ketika dia merasa tertarik dan kesempatan itu diambil oleh iblis, dia katakan makan. Saudara, apabila engkau seringkali memperhatikan yang tidak milikmu, apabila engkau seringkali memperhatikan yang bukan pekerjaanmu, di sana kepolosanmu dirampas, di sana ketulusanmu dirampas, di sana kepedulianmu dirampas. Dirampas oleh siapa? Siapa? Siapa iblis itu? Coba buat tangannya begini. Coba buat. Takut, tapi kalau tadi cinta terus semua gini, ketawa. Apakah engkau tidak pernah merasa bahwa engkau iblis dari kadang-kadang menjadi iblis terhadap sesamamu? Para ibu-ibu, apakah engkau tidak pernah merasa bahwa engkau terkadang mengambil peran iblis terhadap suamimu? Hai para suami, apakah engkau tidak merasa bahwa engkau pernah mengambil peran iblis terhadap istrimu? Kita juga para pelayan, apakah kita tidak merasa bahwa kita pernah mengambil peran iblis terhadap jemaat? Saudara, ini yang menjatuhkan kita dari dosa. Saudara, ini menjatuhkan kita dari hadapan Tuhan Yesus, menjadikan kita sosok-sosok yang asing, sosok-sosok yang terisolir dari yang lain. Dan inilah kedatangan Yesus. Ketika engkau menjadi terisolir terhadap sesamamu, ketika engkau terisolir dari Tuhanmu oleh karena perbuatanmu, oleh karena dosamu, oleh karena keangkuhanmu, di sana sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju kehancuran. Di sana sesungguhnya engkau sedang jauh dari Tuhanmu, bahkan engkau jauh dari orang yang engkau cintai, bahkan engkau jauh dari sekelilingmu. Engkau merasa orang lain mungkin sedang menghinamu,
orang lain mungkin sedang mengejekmu, orang lain mungkin sedang membulimu. Kita terpenjara oleh keinginan kita. Lalu inilah yang menjadikan Tuhan itu harus mengambil inisiatif. Bagaimana supaya citra itu kembali, bagaimana rupa Allah itu kembali. Tidak sebentar wajah iblis, tidak sebentar wajah perampok, tidak sebentar wajah peselingkuh, tidak sebentar wajah koruptor. Allah datang dan memberikan pengampunan. Dia menjembatanimu kepada Allah. Dan infrastrukturnya, jembatan itu bukan dari besi, bukan dari ini yang cukup mempesona kita. Tetapi saudara, inilah momennya. Pesta peringatan ini adalah pesta penyesalan. Menyesallah karena dosamu, menyesallah karena keangkuhanmu, menyesallah karena kesombonganmu, menyesallah karena kecongkakanmu. Bahkan engkau sering membuat Tuhan muak dengan tingkahmu. Betul? Mau menyesal? Menyesallah. Kenapa saudara berpakaian hitam? Bukan perkabungan, tapi penyesalan. Supaya apa? Supaya engkau boleh berjalan kembali dengan jembatan itu. Supaya engkau tidak hanya dihubungkan, tapi bahkan engkau dihantar ke hadapan Tuhan. Ingat, pengampunan itu bukan karena permintaan manusia. Tidak ada satu sosok manusia pun di dunia ini yang pernah berdoa, ya Allah datanglah ke tempat kami, ya Allah datanglah ke dunia ini dalam rupa Yesus Kristus, agar kami terhubung kembali dengan Engkau, agar kami beroleh pengampunan. Tidak. Dan jangan pernah merasa bahwa orang Batak menerima firman Tuhan, menerima kabar sukacita, menerima pengampunan karena doa dari leluhur-leluhur kita. Tidak. Tapi semua diinspirasi oleh kasih sayang Tuhan. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa engkau sangat-sangat penting di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memang mementingkanmu. Jangan pernah menganggap bahwa engkau adalah orang yang sangat istimewa bagi Tuhan. Tetapi Tuhan mengistimewakanmu. Bukan karena kuat dan hebatku. Jangan pernah ada merasa kuat dan hebat. Jangan pernah merasa ada yang merasa lebih saleh dari sesamanya. Jangan pernah ada merasa lebih kudus dari sesamanya. Engkau kudus, dikuduskan oleh darah Kristus. Saudara, inilah yang pertama mau kita lihat. Kemudian ada satu kata lagi, yaitu tirai. Saudara, seringkali kita mendengar ketika Yesus bersuara dengan lantang dan mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu mengingatkan bahwa tidak bisa tidak saudara harus terhubung dengan Tuhan. Tidak bisa tidak saudara dihubungkan oleh kasih Tuhan. Dan jembatannya itu adalah Yesus sendiri. Dan jembatannya itu adalah kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus. Maka saudara coba maknai, tabir itu adalah merupakan sekat yang menyekat, yang membuat pemisah di tengah-tengah sinagoge, di tengah-tengah bait Allah. Sehingga oleh karena tabir ada 3 ruangan, ada ruang pelataran, ada ruang yang kudus, ada ruang maha kudus. Ketika Yesus datang, ketika Yesus mengatakan, Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, tirai itu terbelah. Kenapa? Karena orang Israel merasa
bahwa yang mereka di pelataran itu adalah jemaat biasa yang penuh dengan dosa, dan tempat yang suci itu adalah orang-orang yang spesial sendiri. Lalu yang maha suci itu adalah tempat Tuhan Allah yang hanya boleh didatangi oleh imam besar. Saudara, hari ini itu dituntaskan. Engkau tidak perlu lagi menyampaikan korban pengampunan dosa. Engkau tidak perlu lagi merasa bahwa di sini ada ruang yang sangat kudus. Ada ruang yang maha kudus. Semua ruangan ini dikuduskan oleh Tuhan. Maka sangat aneh kalau engkau suka berselfie-selfie di sini. Itu aneh. Apa yang mau kau tunjukkan? Lalu melakukan siaran langsung. Hai guys, kami sedang ibadah. Lagi gini, enggak. Semua ruangan ini adalah ruangan maha kudus. Di sini Tuhan hadir. Maka ibadah HKBP selalu mengatakan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan maka setiap kita ibadah, kita yakini Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir bersama denganmu. Itu makanya kita nyanyikan, Allah hadir bagi kita. Coba sedikit, 1, 2 ya. Cukup. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, tapi kamu masih main WA. Aneh enggak? Allah hadir di sini dan hendak memberi berkat, lalu engkau pikiranmu masih ke tempat yang lain. Maka jangan heran ketika engkau pulang dari sini, engkau tidak membawa apa-apa. Karena engkau tidak peduli dengan kehadiran Tuhan. Kenapa ada orang datang ke gereja dengan bungku, pulang lebih bungku lagi? Karena di gereja dia tidak bertemu dengan Tuhannya. Tapi dia bertemu dengan sasaran untuk digosipin. Betul enggak? Kadang-kadang, kenapa enak ya ngegosip di gereja? Kenapa enak ya untuk tidur di gereja? Untung aja kita nggak buat pengumuman, saudara, supaya engkau boleh rajin datang ke gereja, boleh bawa bantal. Pasti kita banyak bawa bantal kan? Nah, saudara-saudara, inilah maknanya ketika tabir itu dipecahkan, tabir itu terkoyak, maka Yesus datang membawa jalan yang baru. Yesus mau mengatakan bahwa dia bukanlah Allah yang bertegangan tinggi. Ketika kita datang lalu kita tercampak oleh karena tegangan tinggi. Enggak. Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan bahkan sangat sederhana. Dia lebih sederhana daripadamu. Dia bahkan tidak pernah katakanlah mempersiapkan parfum yang wangi. Satu peristiwa, hanya sekali ada seorang perempuan yang memberikan minyak wangi kepadanya. Itu pun sudah banyak orang yang jatuh ke dalam pencobaan. Dia pasti datang menemuimu. Terbukalah. Engkau sudah dijempati satu sama lain. Lalu engkau boleh kembali mengatakan kepada kiri kananmu. Kembali katakan, engkau sangat berarti bagiku. Karena engkau adalah saudaraku. Itu. Jadi makna kematian Yesus mengungkap kembali apa yang disebut dengan adelphos, yaitu persaudaraan. Engkau saudaranya, engkau saudaraku. Kalau hatiku seperti hatimu, engkau adalah saudara. Itu. Maka hari ini firman ini mengatakan, ayo sekarang maknai bahwa engkau tidak lagi terisolir. Engkau tidak lagi dari Tuhan, jauh dari Tuhanmu. Tapi Tuhanmu justru mendekat kepadamu dalam kasih-Nya. Pertanyaannya, maukah engkau menyambut Dia? Maukah engkau mengosongkan hati dan pikiranmu dan mengatakan, ya Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Ketika engkau pulang nanti, jadilah ciptaan baru. Jadilah manusia
yang baru, yang dibaharui oleh Kristus. Maka ayo lihat kiri kananmu, mari katakan, engkau sangat berarti bagiku. 1, 2 ya. Engkau sangat berarti bagiku. Ya, itulah. Jadi Kristus membuat kita berarti. Yesus menjadikan kita sangat berarti. Berguna bagi sesama ya. Sekali lagi, Yesus menjadikan kita sosok yang sangat berarti. Dan mari kita nikmati nanti sembari kita melakukan perjamuan kudus. Apa yang terjadi di sana? Darah tubuh Kristus menjadikan kau berarti. Darah Kristus menjadikan kau berarti. Saudara, setelah itu jadilah sosok yang lebih berarti lagi bagi sesamamu. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kasih sayang-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau menjadikan kami berarti di hadapan-Mu. Engkau menjadikan kami berarti bagi sesama kami. Dan Engkau menjembatani kami, memperbaharui kami dengan darah-Mu kudus. Biarlah kami boleh saling berjabat tangan dan mengatakan, wahai saudaraku, ternyata Engkau sangat berarti bagiku. Ya Bapa, sekarang kami tahu ternyata aku sangat berarti bagimu. Oleh karena kasih-Mu, aku mendapat pembaharuan. Biarlah jalan yang sudah Engkau buka, itu boleh kami lalui. Dan kami boleh saling mendorong dalam kasih, dalam persekutuan orang percaya di gereja-Mu. Sehingga dalam setiap persekutuan kami, tidak ada satupun di antara kami boleh berkata, saya lebih baik, saya lebih kudus. Tetapi kami boleh saling memberikan teladan. Maka itulah gereja persekutuan orang kudus dan am. Amin.